Berikut adalah tutorial pengoperasian sistem profil dan potensi desa dan kelurahan. Masih melanjutkan dari tutorial sebelumnya. Masuk ke menu potensi desa tingkat perkembangan. Kemudian masuk ke menu ekonomi masyarakat. Untuk tutorial yang sebelumnya kan sudah mengulas mengenai pengisian pada menu pengangguran serta kesejahteraan keluarga. Sekarang kita masuk ke menu produk domestik. Nah, pada menu produk domestik di sini memiliki banyak submenu. Mungkin yang pertama kita bisa mulai dari menu pertanian. Menu pertanian untuk pengisiannya langsung di dalam tabel. Kita lihat di sini yang sebagai pembeda adalah kategori. Di sini kan kategorinya tanaman padi dan palawija. Terus kita lihat ini ada tanaman jagung, kedelai, bawang putih, bawang merah, sampai ke sayur-sayuran. Tata cara pengisiannya, misal dari tanaman padi dan palawija. Di sini di keterangan ada luas tanaman padi pada tahun ini. Luas tanaman padi tahun ini, tekan enter masuk ke kolom jumlah. Nah, di sini untuk jumlahnya bisa kita ketikkan. Misal di situ ada 3 juta meter persegi. Jadi di sini untuk memilih satuan ini menurut hektar bisa, meter persegi bisa. Tapi di sini saya menggunakan satuan meter persegi. Terus di bawahnya ada nilai produksi. Jadi yang dimaksud nilai produksi untuk tanaman padi dan palawija. Nilai produksi pada tahun ini. Tekan enter, di isian jumlah bisa Anda ketikkan. Bisa Anda ketikkan untuk jumlahnya produksi pada tahun ini berapa. Anda ketikkan di sini. Biaya pemupukan pun sama. Misal 10 juta. Biaya obat, biaya bibit, dan biaya lainnya bisa Anda isikan di kolom jumlah. Langsung diketikkan saja. Untuk selanjutnya masuk ke menu perkebunan. Perkebunan ini kategorinya kelapa sawit, kelapa, kopi, cengkeh, sampai jarak kepiar. Jadi Anda mengisikan mana yang kira-kira ada. Misal untuk kelapa sawit, luas tanaman tahun ini ada berapa hektar, Anda ketikkan. Misal ada 100 hektar. Kemudian nilai produksi pada tahun ini. Untuk satuannya bisa dipilih di sini. Misal ada 5.000 biji. Nah, untuk kategori tanaman yang lainnya selain kelapa sawit bisa Anda isikan sama. Tata cara pengisiannya langsung di dalam tabel. Lanjut ke menu peternakan. Peternakan di sini kategorinya subsektor peternakan serta ketersediaan lahan ternak. Nah, kita mulai dari subsektor peternakan. Untuk total nilai produksi pada tahun ini, tekan enter, masuk ke kolom jumlah. Untuk isian di sini bisa Anda isi atau Anda ganti. Misal ini sudah terisi 200, misal kita mau ganti 500, tinggal ketik 500. Untuk satuannya sudah benar ya, ekor. Terus total nilai bahan baku yang digunakan. Enter, kita bisa pilih satuannya di sini. Total bahan penolong juga sama. Jadi seperti ini.
Tata cara pengisiannya langsung di dalam tabel. Masuk ke perikanan. Perikanan sama, kita langsung bisa mengisikan di kolom jumlah. Di sini misal total nilai bahan baku yang digunakan. Untuk satuan bisa dipilih dengan cara diklik. Lalu untuk hasil kita ketik, kemudian satuannya. Nah, tata cara pengisiannya seperti itu. Dan untuk pengisian yang di bawahnya pun sama. Lanjut ke menu pertambangan dan galian. Ini untuk sektor pertambangan dan galian. Pengisiannya langsung di kolom jumlah. Jadi seperti ini. Untuk satuan, cara milihnya diklik di sini. Bisa kita pilih. Oke, lanjut ke menu kerajinan. Kerajinan sama seperti pengisian di menu pertambangan dan galian. Langsung di kolom jumlah. Untuk satuan bisa dipilih di sini. Kalau sudah masuk ke industri pengolahan, ini juga sama. Anda langsung mengisikannya di kolom jumlah. Untuk satuannya dipilih di sini. Masuk ke kehutanan. Kehutanan pun juga sama. Total nilai produksinya berapa? Satuannya bisa Anda pilih di sini. Nah, sekarang kita lanjut ke perdagangan hotel dan restoran. Ini untuk sektor perdagangan besar, hotel, restoran. Jika ada, tapi jika tidak ada, ini untuk isiannya bisa dikosongkan semua. Mengisinya langsung di kolom jumlah. Satuannya pilihnya dengan cara diklik pada kolom satuan. Oke, lanjut ke menu bangunan dan konstruksi. Ini pun juga sama. Langsung kita isikan di kolom jumlah. Satuannya kita pilih. Menu keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Ini pun juga sama. Kita mengisikannya di kolom jumlah. Satuannya kita pilih. Masuk ke menu subsektor jasa-jasa. Ini juga sama. Kita mengisikannya di kolom jumlah. Lalu pilih satuannya di sini. Oke, terus masuk ke angkutan dan komunikasi. Subsektor angkutan, jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang. Sel ini mau diganti, ini pun bisa katakanlah menjadi 100 unit. Bisa, satuannya dipilih di sini. Nah, dan yang terakhir adalah menu listrik, gas, dan air minum. Ini pun juga sama. Misal ini jumlah nilai produksi listrik, kita ganti bisa menjadi 500.000. Jadi untuk pengeditan atau pengisian langsung di dalam tabel, mengikuti isian keterangan dan kategori yang sudah terisi di dalam tabel. Kalau sudah semua, langsung keluar. Jadi itu untuk pengisian beberapa submenu dari menu produk domestik pada tingkat perkembangan. Jadi tingkat perkembangan, ekonomi masyarakat, produk domestik. Keluar lagi. Jadi itu untuk tutorial pengoperasian sistem profil desa pada menu tingkat perkembangan. Dan untuk selanjutnya tunggu tutorial kami yang terbaru dan tunggu upload video kami yang terbaru.